kita masuk di dalam diskusi Sekolah Sahabat yang sepanjang triwulan ini kita membahas satu hal yang sangat praktikal dan mungkin mudah untuk didiskusikan, namun agak sulit untuk dipraktekkan. Makanya kita harus pelajari supaya kita punya satu ketetapan dalam hati untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga itu dapat menguatkan hubungan kita, mempertumbuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan tentu saja saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan narasumber kita pada hari Sabat ini, Pendeta Hudiard Muskita. Shalom, selamat Sabat Pak Pendeta. Selamat Sabat kepada saudari moderator Viola dan umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dimanapun Anda berada. Baik Pendeta, pelajaran kita sudah masuk di pelajaran kelima, judulnya sangat menarik sekali, bagaimana mempelajari Alkitab. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya, saya ingin bertanya kepada Pendeta, kita perlu jelas dulu mungkin ini ya Pendeta, definisi mempelajari Alkitab di sini apakah seperti renungan pagi, apakah seperti belajar sekolah Sabat, atau pendalaman Alkitab seperti yang ada di KPA, atau sebenarnya secara umum saja, apa saja jenis pembacaan Alkitab? Pertanyaan itu bisa dijawab sebagai ya dan tidak, tergantung level partisipan. Bagi sebagian orang membaca penunggu pagi itu sudah belajar Alkitab secara berat, membaca penjelasan dari ayat yang menjadi topik hari itu rasa sudah merupakan perjuangan untuk pemahaman. Sebenarnya bagi orang lain penunggu pagi sangat ringan, jadi untuk asupan gizi rohaninya dia perlu bacaan yang lebih berat, dan dalam hal ini Sekolah Sahabat lebih berat dari penunggu pagi ya, karena level intensitasnya lebih dalam di sana, topiknya lebih luas, ayat-ayatnya lebih banyak jumlahnya. Di dalam KPA topiknya lebih jelas lagi dan fokus kepada Alkitabnya lebih besar daripada Sekolah Sahabat misalkan. Dan kembali tergantung level. Dan tidak ada yang salah dengan ini, level pendidikan, level pendalaman, dan level pengalaman dengan Alkitab. Bagi sebagian orang Sekolah Sahabat sudah dirasa berat walaupun penunggu pagi ringan. KPA lebih memenuhi keperluannya, dan tetapi ada lagi yaitu belajar Alkitab secara pribadi. Kalau tadi kan penunggu pagi disediakan, Sekolah Sahabat disediakan, KPA dalam grup membaca Alkitab secara pribadi. Semuanya disebut belajar Alkitab. Tetapi proses belajarnya itu seintens apa, seberat apa, hasil yang dicari dan hasil yang didapat sejauh mana itu berbeda-beda, dan kembali dalam hal ini semuanya itu berkat dan semuanya itu baik, bukan karena contohnya tadi saya sebut sebagian orang baca penunggu pagi dengan pembahasannya saja sudah cukup untuk mengenyangkan keperluan rohaninya, bukan berarti orang itu lebih kurang dari orang lain. Manusia berbeda-beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pendeta. Jadi seperti manusia punya kebutuhan masing-masing untuk gizinya ya gitu ya Pendeta ya, kalori
per hari kira-kira cukupnya berapa, lalu nutrisi yang diperlukan, vitamin, mineral, dan protein, karbo. Nah, itu mungkin berarti masing-masing orang punya masing-masing kebutuhan seperti itu, Pendeta. Kurang lebih. Ya. Ya. Dan sebagai orang Kristen, saya yakin semua mengakui bahwa kita semua membutuhkan mempelajari Alkitab. Karena belajar Alkitab itu seperti makanan bagi kerohanian kita. Kalau kita mau bertumbuh di dalam fisik kita butuh makanan. Dan seperti iman kita atau kerohanian kita bertumbuh, kita butuh untuk mempelajari firman Tuhan. Tapi seperti yang saya sudah mungkin state tadi di awal, pelajaran kita secara teori mungkin mudah untuk didiskusikan, tapi agak sulit untuk dilakukan karena dalam kenyataannya tidak semua orang Kristen secara konsisten belajar Alkitab dengan berbagai alasan, Pendeta. Yang paling biasanya alasan paling banyak adalah tidak ada waktu. Atau mungkin ada juga yang merasa Alkitab itu kurang menarik atau berbagai alasan lainnya. Dan biasanya karena orang tersebut belum merasakan atau mengalami manfaatnya sehingga tidak mau melakukan itu secara konsisten. Saya punya teman-teman yang konsisten lari atau olahraga gitu, Pendeta, karena mereka sudah merasakan manfaat dan kayaknya kalau skip 1 hari itu kayaknya badan jadi nggak enak deh gitu. Makanya secara konsisten mereka olahraga, saya enggak gitu ya, karena belum merasakan manfaatnya. Nah, Pendeta boleh jelaskan manfaat kita mempelajari Alkitab, terutama secara praktikal gitu, Pendeta, supaya kita terbangun gitu niatnya dan ketetapan hatinya untuk mau mempelajari Alkitab secara konsisten, Pendeta. Manfaat belajar Alkitab itu adalah pertanyaan yang sangat relatif ya, tentang manfaatnya. Yang mana ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan tadi dan pertanyaan pengantar sudah merupakan jawaban terhadap pertanyaan manfaat belajar Alkitab. Contoh tadi dikatakan, orang tidak punya waktu untuk belajar Alkitab. Waktu itu sangat relatif. Apa yang kita senangi dan apa yang kita anggap penting akan jadi prioritas. Jadi waktunya kita akan pilih untuk ke sana. Nah, yang lain, topik lain yang tadi disinggung adalah masalah minat. Jadi antara minat dan waktu itu berkaitan sangat erat. Ketika saya berminat, saya akan lupa waktu. Ketika saya tidak berminat, saya tidak punya waktu. Nah, masalah minat ini menjadi topik yang sangat luas dalam berbicara hubungan sebab akibat. Minat itu sangat berkaitan dengan inspirasi ya. Tadinya saya tidak, contoh yang tadi diberi lari, tadinya saya tidak punya minat kepada dunia lari. Terasa tidak perlu. Tetapi ketika saya bersahabat dengan orang-orang yang hobinya lari dan dari apa bahasa Indonesianya, excitement ya, kegembiraan buat sungguh-sungguhnya mempersiapkan diri dan semua itu dilakukan dengan sangat sukacita dan ini, jadi saya yang tadinya tidak berminat jadi tertarik. Ada satu cerita Amerika, cerita terkenal. Ini hanya ilustrasi. Ada satu anak nakal dan cerdas.
Dia dihukum oleh tantenya karena anak ini yatim piatu, jadi dia tinggal dengan tantenya. Hukumannya adalah dia harus menghabiskan minggu liburannya dengan mencat pagar rumah. Oke. Jadi dia sudah selalu, waduh saya nggak bisa main, saya nggak bisa begini, begitu, harus mencat pagar. Sementara dia sedang cat, dia lihat temannya lewat satu. Lalu dia mencat pagar dengan sangat konsentrasi, seperti sangat dinikmati. Diajak ngomong pun dia tidak jawab karena dia sangat menikmati mencat pagar. Sampai temannya bilang, boleh dong saya coba. Karena dia lihat kayak asik bener dia mencat pagar. Dia tetap tidak jawab. Ini saya punya kelereng 5 sama kamu, saya boleh. Jadi proyek yang harusnya 1 minggu selesai dalam setengah hari, dan dia jadi punya uang, punya mainan, punya ini, karena semua orang jadi minat itu menularkan ya. Nah sekarang kalau di gereja saja setting Alkitab kan mau tidak mau di gereja yang akan punya pengaruh di rumah. Setiap kali Alkitab dibuka seperti beban, seperti kering, tidak tahu mau diapakan, dan ulasannya itu saja. Bagaimana orang pulang mau berminat jadi semangat ingin baca Alkitab? Penjelasan yang 10 tahun sudah didengar masih itu saja, padahal zaman sudah sangat berubah, teknologi berubah. Satu itu, dan jadi minat itu dibangun ketika orang-orang yang menjadi pemimpin rohani terlihat mereka punya minat, maka itu akan ditularkan kepada jemaat, dan wawasan-wawasan segar di dalam memahami Alkitab. Nanti kita akan ke sana, prakteknya sekarang hanya kata-kata pembukaannya. Dan begitu kita mendapatkan jalan atau mendapatkan pintu yang terbuka untuk melihat Alkitab dari perspektif yang membangkitkan minat, rasa ingin tahu dan sebagainya, maka waktu akan saya ambil, dan saya kehabisan waktu, kekurangan waktu untuk belajar dan seterusnya. Dan ingat, firman Tuhan itu kekal, berasal dari Tuhan yang kekal. Dan di dalam bahasa Ibrani, orang Ibrani tidak punya vocabulary kosakata kekal. Ketika eternity, ketika apa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kekal, abadi, ke dalam bahasa Inggris eternal, eternity, dalam bahasa Ibrani itu alam. Jadi ketika orang melihat alam semesta, tidak ada firman Tuhan itu. Nah, Alkitab sebagai buku ada pembukaan, ada penutup, Kejadian, Wahyu. Tapi kalau Alkitab itu firman Tuhan, ide-ide yang terkandung di dalamnya, pesan-pesan, imagery, gambaran, kosakata itu sangat kaya dan tidak ada batasnya. Dan ketika itu mulai dibuka, Alkitab menjadi bahan bacaan yang menyenangkan. Saya sangat hati-hati di sini. Beda belajar Alkitab dengan menikmati Alkitab. Karena belajar itu adalah satu keharusan. Menikmati itu adalah satu kenikmatan. Dan kalau sudah di level, kalau universitas itu tingkat 3 ke atas, apa ya, sudah di level master, level doktoral, di mana itu pertanyaannya sudah bukan belajar atau tidak. Do you like what you are studying? Do you have interest in, kenapa saya jadi bahasa Inggris? Apakah punya minat di bidang yang kamu tekuni sebagai jurusan? Karena itu bukan lagi beban, tetapi saya ingin menggali, mengetahui lebih dalam. Karena
kenikmatan. Jadi antara belajar dengan kenikmatan itu sudah dua hal yang berbeda. Kegiatannya sama, tetapi sikap dan pendekatannya secara psikologis bertolak belakang. Satu kesenangan, yang satu beban dan disuruh. Yang kedua, udah bicara panjang lebar, baru yang kedua sekarang. Disinilah bahayanya agama. Ketika agama menjadi ritual. Ketika agama menjadi ritual, tujuannya sangat simpel, yaitu menghindari hal-hal yang buruk, negatif, celaka, dan bahaya. Jadi saya ke gereja hanya supaya jangan sakit, supaya jangan kehilangan pekerjaan, hanya supaya jangan hidup susah. Tapi di gerejanya itu, ya karena datang itu ya pokoknya saya sudah datang loh, absen. Baca Alkitab pun hanya supaya menghindari hukuman yang buruk-buruk, saya sudah baca loh. Itulah ketika agama dan ritual justru membunuh kerohanian. Gantinya agama dan ritual adalah opening, pembukaan, pendahuluan, pengantar kepada hal-hal rohani yang lebih indah, lebih ajaib, lebih kaya, lebih nikmat. Nah, jadi kita beragama itu motifnya apa? Jadi dari belajar Alkitab, mendasarnya itu. Ayo pokoknya sudah baca Alkitab hari ini. Sudah, itulah ritual yang mematikan. Dan ketika diterima dorongan dan pelajaran sekolah sahabat hari ini, kita harus ambil waktu, ngapain sih hidup saya ditambah-tambah lagi? Mungkin itu dua saja dulu, karena kalau kebanyakan tambah stres nanti dengarnya. Terima kasih Pendeta. Memang apa yang Pendeta katakan itu kenyataan yang terjadi gitu ya, dan terutama kalau soal minat, paling tidak secara umum saya lihat bagi remaja atau anak-anak muda dengan segala macam distraksi yang ada di dunia mereka saat ini, seakan-akan Alkitab itu kurang menarik dan menjadi tanggung jawab bagi pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta-pendeta, bagaimana mempresent Alkitab itu secara menarik ya gitu ya Pendeta ya. Perlu saya sampaikan di sini, aslinya di dalam sejarahnya yang awal, ini akan menimbulkan pertanyaan orang. Tidak ada gereja Advent. Yang ada adalah pekabaran Advent. The Advent Message. Ini penting. Ketika mereka menemukan message yang membuat mereka sangat tertarik, gembira, excited, antusias, maka jadilah message itu jadi movement. Pekabaran yang menggerakkan. Kalau tadi masalah minat kan, kalau minatnya mati, mau dipromosi, didorong apapun, orang nggak bergerak. Tetapi ketika pekabaran itu menginspirasi, memperkuat, mempersegar, bergerak. Jadi dari Advent Message menjadi Advent Movement, dan bagaimana supaya movement ini bisa terjaga dan bisa terlalu, baru bikin organisasi gereja Advent. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk tambahannya. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita ada membahas juga mengenai secara spesifik waktu dan tempat untuk belajar Alkitab. Apa yang Pendeta bisa jelaskan mengenai hal ini? Yang namanya manusia, fana. Kenapa manusia disebut fana? Karena mereka akan mati, itu nanti. Tetapi dalam hidup ini, yang namanya manusia itu, begitu dia lahir, dia masuk ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi waktu dan tempat. Lahir di mana, tahun berapa, itu sudah masalah waktu dan tempat.
Nah, ketika Tuhan adalah kekal, dia di atas waktu dan dia di atas tempat, maha hadir dan oke, itu sudah cerita lain. Maka setiap kegiatan, mau tidak mau akan ambil waktu dan ambil tempat. Yang namanya lari, waktunya relatif. Karena saya tahu ada orang yang larinya malam. Dan itu, jangan dikritik ya. Dia cerdas. Siang terlalu panas. Malam sejuk. Soal kapan dia tidur itu urusan lain. Tapi kalau tentang lari, yang lebih penting dibahas ini, tempatnya. Lari di tempat tidur, salah tempat dong. Jadi tempatnya pun harus tepat, waktunya harus supaya optimal dan maksimal apa yang kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, jadi mau tidak mau yang namanya Bible study, dan dalam hal ini saya akan lebih fokus kepada personal Bible study, ya harus sediakan waktu, sediakan tempat supaya jalan. Dan bentuknya apa, itu lain. Contohnya, jadi sebetulnya ada 3, waktu, tempat, dan aktivitas. Nah, jadi sekarang saya sedang nyetir mobil ke tempat kerja, macet. Ada waktu, ada tempat, ada aktivitas. Waktunya adalah waktu pergi ke kantor, tempatnya adalah mobil, aktivitasnya apa? Tidak mungkin saya duduk dan membuat catatan dan membaca. Aktivitasnya dengar. Mungkin saya memasang kaset. Ada kan rekaman, saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, kaset-kaset Alkitab. Jadi orang baca Alkitab kita dengarkan. Itu sudah mengakrabkan diri dengan Alkitab. Tapi belum baca Alkitab, apakah itu Bible study? Ya orang itu bilang ya sudah, tetap ya, jadi waktunya, tempatnya hanya begitu, aktivitasnya tidak optimal. Jadi kalau mau optimal ya harus ada Alkitabnya dibuka. Pelajaran sekolah sahabat kita bilang bikin notes, jadi punya buku, punya kertas, punya tempat, punya waktu. Ya, jadi setiap kegiatan apapun, memang mau tidak mau harus ada tempat dan waktunya, kalau mau optimal. Silahkan, saya kembalikan. Terima kasih Pendeta. Jadi seperti pelajaran sekolah sahabat kita ya, kita memberikan waktu khusus dan juga tempat khusus. Walaupun mungkin kembali lagi secara personal akan sangat bervariasi, sama seperti yang penjelasan pendeta pertama, akan kebutuhan kita, harus tahu kebutuhan kita seberapa banyak, seberapa butuh kita akan firman Tuhan, dan kita kalau misalnya kita merasa itu adalah hal yang penting, maka kita akan menyiapkan waktunya. Oke, minat pendeta. Dan interest. Minat dan interest menentukan waktu dan tempat. Semakin berminat, semakin interest, maka semakin spesifik waktu yang kita sediakan, tempat yang kita sediakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pendeta. Nah, saya sering mendengar, atau kita lah sering mendengar penjelasan bahwa di dalam Bible study atau belajar Alkitab, baca Alkitab pun kita harus mengerti konteksnya. Mungkin juga secara lebih luas lagi latar belakangnya, kondisi apa yang terjadi, siapa yang menulis, kapan itu ditulis, kepada siapa, dan sebagainya, bahkan sampai kepada bahasa aslinya. Dan mungkin bagi banyak orang awam yang sulit akses kepada informasi tersebut, mungkin akan susah gitu Pendeta untuk mau, contohnya saya mau personal Bible study, saya mau belajar Alkitab pribadi, tapi
kok kayaknya banyak banget syaratnya gitu, Pendeta. Apakah harus seperti itu atau sebenarnya Alkitab itu bisa saja dibaca secara apa adanya dan bisa dimengerti secara apa adanya begitu, Pendeta? Terima kasih untuk pertanyaan ini. Bagaimana saya mulainya ya? Saya mulai dengan analogi. Seperti setiap bidang kehidupan itu mau tidak mau akhirnya bisa dibagi dua, yaitu kegiatan yang disebut populer dan kegiatan yang dilakukan secara profesional. Tukang pijit bisa teman sesama teman saling memijit. Tapi ada orang yang kursus dan ada orang yang tukang pijat profesional nih yang per jamnya dibayarnya sekian. Itu level pendekatannya sudah berbeda. Apa yang dilakukan, yang satu pokoknya saya memijit, yang satu problemnya apa, dipijitnya di mana dan akibatnya apa dan apa yang diharapkan, itu sudah ada hitungan-hitungannya. Masak, hampir semua orang bisa masak. Tetapi ada chef yang dibayar sangat mahal, ada restoran yang porsinya sangat mahal, ada orang yang bisa masak sendiri. Itu sudah. Jadi ada orang yang karunianya, ini jadi lucu. Karunianya adalah lidahnya, tapi bukan karunia lidah seperti di Alkitab, yaitu dia bisa membedakan enak atau tidak. Lezat atau tidak, dan dia punya taste ini, indera pengecap ini jadi referensi orang. Kalau dia bilang enak, orang akan setuju enak. Kalau dia bilang nggak enak, kalau dia bilang kurang enak, itulah kritik makanan. Jadi masak pun bisa sembarangan. Populer dari kata population ya, siapa saja. Nyanyi, semua orang bisa nyanyi. Tetapi ada orang yang kursus vokal dan sampai sekolah vokal, pernafasannya, pelafal itu pengucapan, bentuk mulutnya ketika menyanyi, yang lain asal cuap-cuap, asal nyanyi. Jangan salah, penyanyi populer bisa lebih merdu bagi sebagian orang dan bisa populer, sangat kaya raya dibanding orang yang punya pendidikan vokal yang formal, nggak laku kemana-mana karena selera masyarakat dengarnya. Main musik, hampir semua bidang. Hukum, semua orang tahu hukum kalau ngobrol di warung. Begini, politik. Tetapi kan ada ahli hukumnya dan ada politikus yang sembarangan, ada yang Alkitab juga begitu. Pendekatan populer, seperti Yola kata, dibaca apa adanya. Apakah orang yang penyanyi yang tidak punya training, pokoknya nyanyi-nyanyi asal hobi dan senang-senang, tidak merupakan hiburan? Nah, bedanya, yang perlu di sini harus hati-hati. Minimal kita harus bagi dua kegiatan membaca Alkitab. Saya bilang baca aja dulu ya, jangan belajar. By the way, antara membaca dengan belajar itu sebetulnya kabur pemisahannya. Di Inggris, minimal di masa lalu, kalau orang masuk ke universitas, ambil jurusan, namanya bukan studying mathematics, tetapi reading mathematics. Reading economics. Karena membaca itu di level yang lebih tinggi, setelah dibaca apa? Dianalisa, dipikirkan, dipertimbangkan, dilihat mana teori yang lebih baik. Jadi
membaca yang cuma membaca itu level yang hanya pembukaan kepada level pembacaan yang lebih tinggi. Jadi ketika seseorang membaca Alkitab, di sini harus hati-hati. Tidak ada keharusan. Sebaiknya. Pertanyaan beginilah. Saya membaca Alkitab sedang mencari kebenaran atau membagikan kebenaran. Itu aja dulu pemisahannya. Mencari kebenaran artinya saya nggak punya kebenaran. Atau mencari kebenaran, saya siap melihat kebenaran-kebenaran yang belum saya lihat selama ini, yang belum pernah saya pahami selama ini, yang belum pernah saya dengar. Jadi ibarat saya ini kosong atau kurang kebenaran, dan tujuan saya membaca Alkitab dengan segala perangkatnya adalah supaya saya lebih diperkaya kebenaran. Jadi ketika baca Alkitab mencari kebenaran, fokusnya adalah saya yang diuntungkan. Membagi kebenaran lain. Ketika saya membagikan kebenaran, saya sudah punya kebenaran. Dan yang perlu kebenaran adalah orang lain. Nah, celakanya adalah ketika, dan yang saya membagikan ini sudah benar. Dari mana kita tahu itu benar? Kalau modalnya cuma catat-catat khotbah orang, dan kita tidak tahu orang itu catat dari mana, dan kita tidak, itu sangat, dan saya berpikir saya punya kebenaran. Itu kebenarannya sudah diperiksa belum, sudah diuji belum? Nah, disinilah terutama ketika kita hendak membagikan kebenaran, jangan sampai kita kira benar padahal sebetulnya ada kebenaran yang lebih kuat, lebih logis, dan lebih matang, dan lebih baik untuk dibagikan daripada yang kita nggak tahu bahwa ini benar atau tidak, tapi karena saya semangat dan modalnya cuma dengar, jadi disitulah Bible reading, Bible study jadi penting. Nah sekarang, kegiatan membaca itu mau tidak mau adalah menafsirkan. Ya. Mau setiap pembacaan adalah penafsiran. Dan manusia pada dasarnya adalah makhluk penafsir. Segala sesuatu itu sebetulnya simbol. Huruf A, huruf B, huruf M, itu kan sudah simbol. Kenapa huruf yang bentuknya lengkungan 2 itu dikasih garis depannya namanya B? Itu kan persetujuan komunitas. Kalau zaman dulunya mau disebut D, ya karena kita tinggal mewarnai. Nah itu, jadi sedangkan huruf adalah merupakan simbol dan menjadi kata dan sebagainya. Maka ketika saya membaca, saya sedang menafsirkan. Ketika membaca apa adanya itu sudah level tafsiran saya. Tetapi bisa ditafsirkan lebih jauh dan lebih jauh. Dan lebih dalam, lebih tinggi, lebih luas. Untuk itu, daripada kita ngobrol tentang ini, lebih baik kita langsung praktek saja ya. Boleh, Pendeta. Yang mau saya sampaikan, hal-hal yang simple, ini hal-hal yang sangat sederhana. Jadi kalau bagi Anda nanti ini sudah dirasa susah, ini baru sederhananya ini. Dan apa yang saya bayar bukan mau mempersusah hidup Anda, mudah-mudahan memperkaya. Oke, ini adalah Alkitab. Kita mau baca, dan setiap pembacaan adalah penafsiran. Boleh tolong screen ditampilkan?
Maka supaya aman baca Alkitabnya, yang perlu kita ingat, Alkitab itu berkaitan dengan tempat dan waktu segala kegiatan hidup. Maka kita perlu apa yang disebut kronologi, urutan waktu. Jadi ketika tadi sudah disinggung dalam pertanyaan, kapan ditulis oleh siapa, maka minimal dalam membaca Alkitab dan melihat Alkitab, ini angka yang sangat simple, hitungannya 500. Abraham 2000 sebelum Masehi, Musa 1500 kurang lebih ya. Lalu Daud tahun 1000, Esra 500, Tuhan Yesus 0 Masehi. Jadi ketika saya baca Daniel, dia di mana? Ketika saya baca Yosua, dia di mana? Ketika saya baca Samuel, dia di mana? Kita harus ngerti, jangan sampai kita taruh Paulus itu sebelum Abraham, itu sudah sangat drastis. Lalu Abraham kita taruh sesudah Yesus. Kronologi saja. Kenapa kronologi itu perlu? Karena kronologi itu berkaitan dengan apa yang disebut kanonisasi. Kanonisasi adalah urutan buku di Alkitab. Nah, dan urutan buku di Alkitab itu ada dua macam. Yang kita tahu kan Alkitab kita bahasa Indonesia itu mengikuti Protestan canon. Gereja Protestan, aliran Protestan. Ya, zaman dulunya, sama jangan gereja Advent bagian dari gerakan Protestan. Itu sebabnya Alkitabnya Alkitab Protestan. Saya akan bandingkan dengan Alkitab Ibrani, Hebrew Bible. Hebrew Bible, Alkitab Ibrani itu cuma dibagi dalam 3 kelompok, yaitu Taurat, 5 buku Musa, lalu kitab para nabi, dan tulisan. Itu sebabnya dalam bahasa Ibrani Torah, Nevi'im, dan Ketuvim, Tanak. Itu mereka punya Alkitab Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Nanti saya kasih tunjuk. Sementara Alkitab kita, Advent, bagian dari Alkitab Protestan, bagiannya itu 4. Taurat sama sejarah, tulisan, dan para nabi. Nah, di sini kita perlu mengerti beda di antara mereka, itu perspektifnya. Dan ini nanti saya terangkan, penting untuk kita ngerti baca Alkitab, menafsirkan Alkitab. Di dalam alam pikiran orang Ibrani, dari mulai ke buku Yosua sampai buku Maleaki, itu nabi. Oleh karena ada Nabi Samuel, mau di buku Raja-Raja pun nabinya Nabi Nathan, Nabi Gad, Nabi Elia, Nabi Elisa, semua cerita nabi. Jadi yang kita sebut sejarah, bagi mereka itu nabi. Bedanya yang sejarah kita disebut former prophet, nabi-nabi yang zaman dulu, lalu nabi yang menulis disebut later prophet, nabi-nabi kemudian. Bedanya nabi dulu, mereka lebih pelayanan kenabiannya itu melalui kehadiran, kehidupan, dan tindakan mereka. Sementara nabi yang kemudian, kenabiannya itu diekspresikan melalui buku yang mereka tulis. Elia tidak tulis buku, tetapi apa yang dia ucapkan kepada Raja Ahab, apa yang dia lakukan di Gunung Karmel, itulah kenabiannya. Elisa tidak tulis buku, minimal di Alkitab yang sekarang kita miliki, tetapi pelayanannya, itu yang sebabnya dimasukkan sejarah, tetapi dalam alam pikiran orang Ibrani dinabikan, karena itu para nabi. Lalu tulisan atau the writings itulah Mazmur, Amsal, Ayub,
dan sebagainya. Kenapa ini jadi penting memahami jadi itu kronologi waktu. Jadi di dalam membaca Alkitab, kita perlu mengerti bahwa ketika para nabi bicara, mereka punya sumber itu Musa. Jadi nggak bisa Musa menerangkan nabi karena Musa duluan kronologinya. Ketika Yesus bicara, dia menerangkan Musa dan menerangkan nabi. Seringkali kita hilang, kita kira Yesus bicara hanya bicara, padahal yang Yesus ucapkan itu sebetulnya dibangun di atas. Jadi kalau ibaratnya penggalian arkeologi ke lapisan-lapisan sejarah yang lebih tua, baca Alkitab. Ketika baca Injil, diurut ke belakang ke nabinya dan bagaimana nabi memahami Musa dan seterusnya, itu jadi kenikmatan tersendiri. Sudah bicara nikmat sekarang ya, minimal buat saya kenikmatan. Itulah sebabnya kita lihat ketika Filipus bertemu dengan Nathanael, atau supaya gantian suara, Yola boleh tolong baca Yohanes 1 ayat 45 yang bagian bahasa Indonesia. Yohanes 1 ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kenapa saya taruh yang bahasa Inggris, New King James Version? Karena Alkitab mengatakan yang disebut. Menyebutkan bisa hanya mengucapkan. Sementara dalam bahasa Inggris, of whom, siapa, Moses in the law, Moses di dalam Taurat, and also the prophets wrote, tulis. Jadi ini merupakan tulisan, jadi Alkitab, bukan sebutan. Oke. Sekarang kita lihat ketika ayat ini menerangkan bahwa Filipus kami menemukan apa yang Musa dan para nabi tulis. Dalam pikiran kita kok lompat ya? Nggak pakai sejarah, nggak pakai Mazmur, kok dari Musa ke Yesaya contohnya, dari Musa ke Yeremia. Karena mereka punya kanon itu memang habis Musa ya nabi. Kembali Lukas 24. Boleh tolong Yola silakan baca. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan?" Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi?" Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oke, kembali the Torah and the Prophet. Ayat ini unik, yaitu ironis ya. Yesus dituduh satu-satunya orang yang tidak tahu apa-apa. Dan yang tidak tahu apa-apa itu yang menjelaskan panjang lebar seluruh Alkitab. Jadi dia yang dianggap tidak tahu, justru dia lebih tahu. Yang merasa diri tahu, tidak tahu. Yang kedua, kan tadi di Injil Yohanes kita baca bahwa Filipus mengatakan kepada Nathanael, kami telah menemukan Dia yang ditulis oleh Musa dan para nabi. Maka di dalam tradisi kekristenan, kan ini dua orang berjalan. Yang satu namanya Kleopas, yang satu tidak dikasih. Maka dalam tradisi, yang satu katanya ini Filipus. Hanya karena Filipus mengatakan Musa dan para nabi di Injil Yohanes, maka mereka masukkan Filipus. Tapi, nah ini jadi kronologi, kanonisasi itu menolong membuat baca Alkitab lebih masuk akal. Dan tadi
Yola menyebut bahasa asli, sebetulnya bukan bahasa asli ya, ini belum sampai ke sana, masih dalam bentuk Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia karena para nabi bukan orang Indonesia. Jadi orang apa mereka? Jadi Alkitab mereka apa? Ini penting. Ketika membaca Alkitab kita perlu tahu kita sedang baca apa. Yang di depan yaitu jenis literasinya. Sebelum saya teruskan, ada satu hal yang sangat mendasar yang perlu disadari oleh setiap pembaca Alkitab. Di dalam bahasa Inggrisnya, apa yang kita sebut Alkitab itulah scriptures dengan akhiran S menunjukkan jamak. Maka harusnya yang kita sebut Alkitab, harusnya kita sebut kitab-kitab. Karena satu Alkitab yang kita pegang itu sebetulnya adalah perpustakaan dari 66 buku yang berbeda, penulis ditulis beda zaman dan beda jenis literasinya. Jadi baca Alkitab tidak bisa dihantam seperti pakai bulldozer, semua sama seperti tadi disebut. Kan bisa Alkitab dibaca apa adanya. Tidak bisa kalau sudah mau pembacaan yang lebih bertanggung jawab. Ini ayat yang di depan saya ini perlu dibaca seluruh pasal atau cukup satu ayat? Itu tergantung jenis literasinya. Kalau buku Amsal, bingung kita baca seluruh pasal karena hubungan antar satu ayat dengan ayat yang lain itu tidak ada. Karena itu adalah kumpulan kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Tetapi ketika ini adalah cerita sejarah, harus urutan ayat demi ayatnya harus diikuti supaya kita lihat ceritanya dimulai di mana dan berakhirnya di mana. Sejarah, hukum. Membaca sejarah dengan membaca hukum beda. Membaca perumpamaan beda lagi. Hukum jangan dibaca sebagai perumpamaan, perumpamaan jangan dibaca sebagai hukum. Contohnya, ingatlah kan hari Sabat, dibaca saya perumpamaan, itu kan hanya umpama, tetapi sebetulnya hari ibadah itu kapan saja, itu sudah membaca hukum sebagai perumpamaan. Lalu Yesus bilang, kalau matamu membuat engkau tidak ke sorga, cungkilah. Itu perumpamaan bukan hukum dibacanya, hukum ya kita cungkil. Beda literasi, beda cara membaca, beda cara penafsiran. Amsal dalam bentuk nasihat langsung. Nubuatan itu sudah jenis literasi yang sangat berbeda lagi. Nah, masing-masing ini pun bisa ditambah, tapi ini yang paling mendasar. Jenisnya berbeda-beda. Sejarah cerita penciptaan beda ceritanya dengan sejarah cerita Yusuf di Mesir. Di mana bedanya? Yusuf di Mesir, buminya sudah ada, orangnya sudah ada, budayanya sudah ada. Pemahamannya adalah Yusuf bergerak di budaya asing berbeda dari rumah bapaknya. Tetapi ketika membaca Kejadian 1, sejarah, buminya belum ada. Manusianya belum ada. Nah, disinilah. Jadi kalau Yusuf orang mempertanyakan kesejarahannya, kecil pertanyaan tentang kritisnya, tentang kritis penciptaan itu sangat besar karena ya ini sedang bicara dunia dari belum ada jadi ada. Sedangkan Yusuf sudah dunia sudah ada jadi itu sejarah. Kalau kita bicara hukum ya,
Seringkali begitu hukum 10 hukum. Bagaimana? Coba Yola baca hukum di Ulangan 20 ayat 19 dan 20 ini. Ayat 19, apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Hukum apa ini? Kenapa saya bawakan ayat ini? Ini kita exercise in Bible reading ya. Hukum itu menurut teorinya dibagi, ada hukum moral, 10 hukum, kekal tidak berubah. Hukum upacara, yaitu upacara-upacara Ka'bah yang digenapi oleh kematian Yesus. Dan hukum di Israel sebagai undang-undang negara, karena Israel itu adalah negara. Sekarang Israel sudah tidak ada, maka nah sekarang ini masuk ke mana ini? Dulunya undang-undang negara, tetapi ada baiknya atau tidak? Ini masuk ke ada moralnya atau tidak? Yaitu kalau mau tebang pohon lagi perang, jangan tebang pohon buah-buahan. Kenapa? Kamu yang akan mati kelaparan. Kecerdasan tersendiri. Yang kedua, yang mengharukan, jangan tebang pohon. Kenapa? Mereka bukan musuh, mereka bukan manusia, mereka nggak ikut perang. Jangan karena kamu perang, pohon jadi korban peperangan. Ini sudah ada border antara moral dan undang-undang. Tetapi pesan moralnya masih menginspirasi. Tetapi apakah ini keselamatannya lebih merupakan penghijauan dan kelestarian hidup di bumi? Silakan Yola baca ayat ini. Ini hukum ini. Ulangan 22 ayat 6, apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apa hubungan antara baik keadaan dan lanjut umur? Jangan sampai burung jenis itu punah. Kalau ibunya kamu ambil, anaknya masih kecil mati semua, maka burung itu akan punah. Jadi kalau anaknya kamu ambil, telurnya kamu makan, induknya Swedia, ini kan, ya jadi membaca hukum pun kita tidak bisa mengatakan yang secara sangat kaku, moral, upacara. Dalam setiap hukum upacara pun ada nilai rohani moralnya. Di dalam hukum undang-undang kenegaraan Israel, itu bicara jenis literasi ya. Sekarang kita akan pindah ke nubuatan. Begitu dengar nubuatan, orang selalu bayangannya adalah nubuatan jangka panjang, masa depan, akhir zaman. Itulah nubuatan. Coba tolong Yola baca Amos 1 ayat 1 dan 2. Amos 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Ayat 2, berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion. Oke. Jadi nubuatan Amos itu seberapa jauh ke depan? 2 tahun ke depan. Nggak jauh-jauh.
Dan apa yang dia buatkan? Gempa bumi. Nah sekarang lihat, mau ada gempa bumi, maka sekarang dalam dia punya imajinasi, gempa bumi itu akibat Tuhan mengaum. Kita sekarang sudah hidup di dalam gedung, di dalam mobil, di dalam apartemen, tidak bergaul dengan alam. Zaman dulu orang hidup nggak punya rumah di tenda, rumah pun sangat rentan. Kalau singa mengaum, itu orang pun efek psikologisnya jadi goyang semua. Dan kalau singa mengaum rasanya seperti bumi tergoncang. Ini bukan singa, Tuhan yang mengaum. Itulah sebabnya gempa bumi hebat. Sekarang lihat Ayub 2 ayat 13 dan 14. Amos 2 ayat 13. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Ayat 14. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Inilah gempa buminya. Akibatnya orang ketika bumi di mana orang berpijak goyang hebat, segala kehebatan fisik manusia jadi luntur. Ayat 15 dan 16. Ayat 15, pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Ayat 16, juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa lari dengan telanjang? Takut kerubuhan rumah kan. Jadi lagi tidur, padahal orangnya berani, tetap aja lari. Jadi sekarang ketika kita membaca nubuatan Amos, karena dia nabi, jangan lari kemana-mana. Konteksnya apa? Kapan? Diperhatikan. Ini tidak adil karena ayatnya sudah dikasih warna. Jadi orang tertolong untuk fokus. Tapi bayangkan kalau ini cuma lembaran Alkitab di depan kita, kertas putih, tinta hitam, semua sama. Itulah tadi disebut ambil tempat dan waktu. Lihat teks di depan. Setiap ayat coba dilihat bicara apa. Amos, gempa bumi, berapa jauh, dan sensitif ketika dia menjabarkan kegenapan gempa bumi itu. Ini hanya contoh. Sekarang contoh membaca Alkitab, yaitu memperhatikan siapa partisipan dalam cerita. Dan yang saya ambil contoh adalah cerita orang yang buta sejak lahir, Yesus sembuhkan, dia jadi bisa lihat. Silahkan Jola baca. Yohanes 9 ayat 7, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ayat 8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Lihat, tetangga dan yang pernah kenal terbagi dua. Yang satu bilang, ini orangnya, yang bilang, enggak, cuma mirip. Oke. Karena mereka ribut, benar atau tidak, mereka bawa kepada orang pintar, ayat 13. Ayat 13. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Oke, sudah sama. Jadi kalau kita lihat sekarang berapa partisipan
dalam cerita ini secara grup ada tetangga, ada yang pernah kenal, ada orangnya yang disembuhkan. Sekarang partisipannya tambah, orang Farisi. Kenapa saya pilih cerita ini? Nanti ada sebabnya. Begitu menghadap orang Farisi, kita tahu ceritanya. Silakan baca ayat 16. 15 dulu ya pendeta ya. Oh 16, sorry. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Yang sembuh orang buta, yang orang Farisi persoalkan penyembuhnya, Yesus. Masalahnya Yesus menyembuhkan hari Sabat. Tentang penjelasan itu cerita lain. Langsung sekarang terpecah dua mereka. Yang satu katakan, orang ini bukan dari Tuhan karena melanggar saya, tapi dia bikin, dan timbullah pertentangan. Jadi tadi tetangga dan yang kenal terpecah dua. Ini orangnya, ini mirip. Orang Farisi terpecah dua, Yesus dari Tuhan, Yesus bukan dari Tuhan. Ayat 18. Ayat 18, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Lihat ada kelompok baru diperkenalkan di ayat 18. Siapa? Orang-orang Yahudi. Siapa ini? Kalau penonton melihat Yola terdiam, jangan dibilang pendeta lagi. This is Bible study. Siapa ini orang Yahudi di dalam cerita ini? Ingat, tetangga dan kenalan terbagi dua. Orang ini sembuh, bukan mirip. Artinya orang butanya tetap buta. Orang Farisi terbagi dua, Yesus dari Tuhan dan Yesus bukan dari Tuhan. Maka siapa yang disebut orang Yahudi adalah gabungan antara tetangga dan orang kenal yang tidak percaya orang ini sembuh, dan orang Farisi yang tidak percaya bahwa Yesus dari Allah. Sekarang mereka jadi satu grup. Dari mana kita tahu kata tidak percaya? Di sini jadi penting di dalam baca Alkitab bahwa orang Yahudi bukan sedang menunjuk kepada etnik bangsa Yahudi. Itu sudah lompat keluar dari konteks. Yang disebut orang Yahudi adalah kumpulan orang tidak percaya dalam cerita ini. Jadi ketika kita baca, oh orang Yahudi tidak percaya, lalu dibawalah kepada bahas sekarang Israel dengan Netanyahu dan sebagainya, itu sudah penafsiran juga, tetapi sudah penafsiran liar. Kita perlu disiplin supaya tidak kemana-mana, apalagi dalam membagikan kebenaran. Ini sangat simpel. Nah, sekarang tadi pengantarnya, kita sekarang datang kepada lebih serius. Ketika partisipan jadi penting dalam baca Alkitab. Sekarang kita pindah ke cerita nubuatan dari perspektif partisipan. Matius 24. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata kuncinya apa? Murid-murid sendirian. Artinya tidak ada orang lain. Dan bahkan di Injil yang lain lebih spesifik, hanya 4 orang dari murid, tidak semua. Maka coba lihat Alkitab bahasa Indonesia. Matius 24 itu judul perikopnya itu ditambahkan khotbah Yesus tentang akhir zaman.
Iya. Maka ketika kita membaca kata khotbah, bayangan kita Yesus sedang berkhotbah di depan ratusan ribuan orang. No, Yesus sedang ngobrol dalam lingkup yang sangat kecil. Bahasanya private conversation to a specific audience, yaitu murid-muridnya. Maka membaca Matius 24 ke bawah, ingat yang diajak ngobrol murid-muridnya, bukan kita. Kita sedang baca Yesus berdialog dengan murid-muridnya. Maka kamu harus lari ke gunung-gunung. Yesus bukan nyuruh saya lari ke gunung. Yesus sedang bicara kepada muridnya. Sekarang lihat konteks antara ayat 2 dengan ayat 3. Silakan Yola baca. Ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kembali baca Alkitab adalah menafsir. Sebelum kita membaca dan menafsir, kita diundang untuk melihat bagaimana murid-murid menafsirkan kata-kata Yesus di ayat 2. Di Matius 24 ayat 2, Yesus bicara tentang keruntuhan bangunan Ka'bah. Spesifik. Penafsiran murid-murid sudah sangat luas. Bila manakah kehancuran Ka'bah itu akan terjadi? Good. Lalu mereka campur dengan apa tanda kedatanganmu? Nah, sekarang kita hidup, kita bisa lihat Ka'bah sudah hancur, sudah, Tuhan belum datang. Ditambah lagi dan tanda kesudahan zaman. Jadi pertanyaan 3 lapis. Dan sudah liar kemana-mana. Cara murid-murid menafsirkan kata-kata Yesus yang spesifik. Nah, seringkali orang baca Alkitab juga begitu. Ini hanya menikmati Alkitab ya. Ellen White, hamba Tuhan, memberi komen yang menarik. Murid-murid pertanyaannya itu sudah, tafsiran mereka sudah terlalu luas. Lalu Yesus tidak menjawab murid-muridnya dengan membedakan kehancuran Yerusalem dan hari kedatangannya yang hebat itu. Jadi karena murid-muridnya nyampur, maka jawaban Yesus sengaja dicampur. He mingle, dia campur deskripsi 2 peristiwa yang sangat berbeda ini. Kenapa? Karena kalau dia buka kepada murid-muridnya masa depan seperti yang Yesus lihat, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Di dalam kasih dan rahmatnya, dia campur deskripsi tentang 2 krisis yang dahsyat ini. Jadi murid-murid nanyanya sudah campur, dan kepada kita dikasih tahu Yesus dalam kasihnya jawabannya pun campur. Maka kita jangan baca semua sisa Matius 24 sebagai akhir zaman. Semua itu adalah campuran kehancuran Yerusalem. Dan apa yang saya sampaikan hanya salah satu
dari sekian banyak cara baca Alkitab. Di sini partisipannya siapa? Spesifik. Maka konteksnya juga jadi spesifik. Murid-murid bercakap sendirian. Lalu Yesus punya nasihat kepada murid-murid ini. Apabila kamu, siapa kamu di sini? Murid-murid. Karena orang baca jadi saya, yang hidupnya jauh dan ini. Melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Di mana berdirinya? Di tempat kudus, Ka'bah. Spesifik, Ka'bah mau dihancurkan. Menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, lalu Matius nggak tahan. Para pembaca baca ayatnya di buku Daniel. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Siapa yang disuruh lari? Orang-orang yang di Yudea, bukan yang di California, bukan yang di Bandung. Ini salah satu cara baca. Kalau mau baca liar silahkan. Kenapa? Jawabannya simpel. Ini kan murid-murid. Kalau murid-murid dan orang yang mereka tobatkan tinggal di Yerusalem, Yerusalemnya dikepung, Yerusalemnya runtuh, dan mereka mati, maka kekristenan akan mati bersama mereka. Mereka perlu selamat supaya kita bisa mendengar kabar tentang, karena kalau mereka, jadi inilah partisipannya siapa, konteksnya apa, itulah yang tadi Yola katanya kalau baca Alkitab perlu konteks, betul. Bisa dibaca seluas mungkin, tapi kita harus rendah hati. Jangan mengatakan itu satu-satunya kebenaran. Ada kebenaran lain, yaitu membaca dalam disiplin konteksnya. Sekarang ini contoh. Ketika membaca, ini nubuatan loh, Yesus sedang bernubuat. Tetapi pendekatannya bukan baca Alkitab lalu lihat berita di koran dan berita di televisi, tapi membaca secara literasi. Kosakata yang digunakan, ekspresi yang digunakan akan menarik. Oke, menarik atau tidak tergantung. Silakan Yola baca ayat 6 dan 7. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke, ada 3 krisis yang Yesus sebut. Perang, kelaparan, dan gempa bumi. Oke. Ayat ini bisa dibaca berbagai cara. Saya cuma kasih tahu cara membaca secara literasi konteksnya. Nah, sambungannya ayat 12 sampai 14. Oke. Ayat 12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Oke. Salah satu yang membuat kita hilang dalam membaca rangkaian nubuatan ini adalah kata kedurhakaan. Karena bahasa Indonesia durhaka itu membuat maknanya kabur. Karena sangat luas. Alkitab bahasa Inggris minimal The New King James Version dan beberapa kawannya menulisnya sebagai lawlessness.
ketidakadaan hukum. Bahasa Grekanya lebih spesifik anomia, dari kata nomos hukum, artinya tidak ada. Maka harusnya terjemahan literalnya adalah karena ketidakadaan hukum. Oke? Nah, ini harus dibaca konteks, yaitu setiap kali ada perang, hukum tidak jalan. Setiap kali ada kelaparan hebat, hukum tidak jalan. Setiap kali ada bencana alam, hukum tidak jalan. Ketika terjadi bencana, apakah itu perang, kelaparan, atau gempa bumi, semua orang sibuk menyelamatkan diri sendiri. Oke? Dan di saat menyelamatkan diri sendiri, seringkali ketidakadaan hukum membuat manusia bertindak brutal satu terhadap lain. Maka akibatnya masuk akal sekarang. Kasih kebanyakan orang jadi dingin. Oleh karena bencana-bencana ini. Oke, Yola lihat ini logikanya. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan apa? Bertahan jadi Advent. Bertahan jadi Kristen. Bertahan memilih tetap mengasihi walaupun di tengah-tengah bencana. Bertahan tetap mengasihi, memilih kasih walaupun di tengah-tengah dunia yang sudah tidak ada hukumnya oleh karena bencana ini. Dan ketika orang memilih untuk bertahan mengasihi, maka kabar baik kerajaan ini jadi berita di seluruh dunia. Kabar baik apa? Hari Sabat, makanan halal haram, minuman yang boleh, itu bagus. Tetapi kabar baik adalah ketika kasih tetap jalan. Menjadi kesaksian kepada semua bangsa. Ada sekelompok umat Tuhan yang memilih kasih di tengah-tengah, tidak mengasihi jauh lebih mudah. Sekarang lihat permainan katanya. Injil kerajaan ini. Sementara dunia sibuk kerajaan melawan kerajaan, kasih kita mencerminkan kerajaan yang lain. Ketika kerajaan dan kerajaan, bangsa dan bangsa sibuk perang, umat dari kerajaan yang lain ini memilih kasih. Dan ketika ada perang, itu belum kesudahannya. Tetapi ketika kasih Tuhan dicerminkan, itu akan tiba kesudahan. Ayat yang kita sudah tahu luar kepala dari kecil, nubuatan, tapi dibaca secara literasi, kaitan ekspresi kosakata dengan ini. Disiplin. Jadi seperti saya katakan, setiap kegiatan ada populernya, ada akademiknya, ada gunanya, dan membuat ini kan orang, tunggu dulu, saya pengen lihat ayatnya, benar nggak sih? Dan sebaik minat dibangun, maka orang akan ambil waktu, ambil tempat. Itu contoh. Dan ini kembali bukan satu-satunya cara, dan saya sedang tidak mengganggu iman dan keyakinan orang. Tetapi ada cara lain membaca Alkitab dari yang selama ini kita tahu. Untuk itu, sebagai tes terakhir, kita baca ayat inti pelajaran minggu ini. Silakan Yola baca. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Oke. Baca ya. Menurut Yola apa pesan dari ayat ini? Atau saya rubah pertanyaannya. Siapa yang aktif di sini? Firman Tuhan.
firman yang keluar dari mulutku. Jadi yang aktif mulutnya Tuhan. Mulutnya Tuhan. Oke. Iya, iya. Jadi dan ketika mulutnya Tuhan yang aktif. Iya, iya. Oke. Jadi Tuhan berfirman, dan karena Tuhan itu maha kuasa, firman-Nya jadi maha dahsyat dan produktif. Tidak akan kembali dengan sia-sia, melaksanakan yang kukehendaki. Jadi Tuhan punya kehendak. Tuhan suruh. Oke. Pertanyaan siapa yang aktif, jawabannya Tuhan. Kalau gitu kita ngapain? Ya udah, nggak usah ngapa-ngapain. Salah satu cara baca. Tuhan yang aktif, firman Tuhan tidak akan sia-sia. Oke, bahayanya. Kalau saya cuma baca mencari kebenaran, maka kebenaran yang saya temukan dalam ayat ini, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang aktif. Tetapi ketika saya membaca ayat ini sebagai membagikan kebenaran, pokoknya khotbah sejelek apapun, tidak siapa apapun, jangan takut. Firman Tuhan tidak akan sia-sia. Itu sudah salah satu cara penafsiran. Karena akan melaksanakan apa itu adalah pembacaan dan penafsiran yang benar. Atau janji ini harus dibaca di dalam konteksnya. Pertanyaan, konteks itu apaan sih? Konteks itu adalah tempatnya, wadahnya. Maka untuk memudahkan, wadahnya ada di mana? Yesaya 55. Ayatnya ayat berapa? Ayat 11. Kalau begitu, kalau mau baca konteksnya, ya baca dari ayat 1. Oke, maka sekarang silahkan, mudah-mudahan terbaca. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Pertanyaan, di ayat 1 dan 2, siapa yang diundang untuk aktif? Semua orang yang haus. Umat Tuhan dalam hal ini. Oke. Jadi orang sekarang. Ya. Nah jadi sekarang tadi pembacaan bahwa kan Tuhan aktif, ya saya nggak usah ngapa-ngapain. Sudah jadi batal ketika dibaca dalam konteks bahwa janji Tuhan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, melaksanakan apa yang ku kehendaki, hanya akan terjadi kalau umat Tuhan mencari firman Tuhan seperti orang kehausan. Seperti orang kelaparan. Sampai kalau perlu beli, saya beli. Dan ketika orang sudah lapar, harganya dinaikkan pun. Gandum, anggur, susu. Ingat, firman Tuhan itu gratis. Di sini saya tidak rencanakan, mudah-mudahan kita punya waktu. Kalau saya punya masalah ginjal, lalu puji Tuhan ada orang yang akan donor ginjal. Oke. Saya tanya sama orang itu, berapa saya harus bayar sama kamu? Sejumlah uang, berapapun uang yang saya kasih, harga ginjal itu yang didonorkan supaya saya bisa hidup dan berfungsi, jauh lebih mahal dari itu. Sampai-sampai, udahlah, yang penting kamu sehat. Kamu terima donor ini. Tetapi apakah karena itu gratis artinya tidak ada harganya?
Nah, disinilah. Jadi sekarang firman Tuhan, kan Tuhan berfirman, salvation is gratio, gratis. Itu kata gratis itu jadi kata grace, rahmat. Tetapi bukan berarti murah dan tidak ada harganya. Seperti orang haus, kalau mau beli air, seperti orang lapar, kalau mau beli makanan, bukan hanya itu. Firman Tuhan itu berkhasiat seperti orang kalau makan makanan yang tidak bergizi, uang mau kau bayarkan untuk yang tidak kenyang. Artinya itu bukan tidak kenyang karena kurang makan, tapi sudah kenyang, tapi karena kosong gizi, lapar terus. Makanan yang baik, yaitu sehat dan lezat. Di sini penting bagi orang-orang yang seringkali makanan sehat itu tidak enak. Dan makanan yang tidak enak itu lezat. Bagaimana makanan ini sehat dan lezat hanya Tuhan. Nah, maka sekarang dinamika firman yang tidak sia-sia ini melaksanakan apa yang ku kehendaki adalah seperti orang yang tadinya mau mati kehausan dan mati kelaparan jadi energized, jadi hidup kembali. Kehidupan firman Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan itu menjadi sumber kehidupan yang tidak akan gagal. Seberapa besar minat kita? Kembali tadi Bible study. Ya. Itu baru ayat 1 dan 2. Apa artinya minum? Apa artinya makan? Aplikasinya silakan baca ayat 3. Ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Ingat tadi, minum jadi hidup, makan jadi hidup. Apa artinya makan? Firman Tuhan, minum. Telinga, dengar. Nah, kembali konteks. Sebetulnya Alkitab masing-masing orang bisa bawa ke gereja. Itu baru setelah Gutenberg. Gerakan reformasi tidak akan pernah sukses kalau tidak ada ditemukan teknologi cetak. Dulunya, sebelum teknologi percetakan, bahwa buku bisa dicetak dalam jumlah banyak dan dalam waktu cepat, Alkitab itu barang langka. Maka biasanya di satu gereja hanya ada satu Alkitab. Maka ketika saya ke gereja, ada orang baca Alkitab. Orang haus dan lapar itu dengar. Maka kalau zaman sekarang jawabannya baca. Karena sudah ada bukunya. Itulah jadi dari tadi haus dan lapar, sekarang jadi dengar firman. Hidup, sama-sama hidup. Apa cukup dengar dan menyimak? Apa artinya sekarang? Silakan baca ayat berikutnya. Ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ayat-ayat ini, ayat 6 dan ayat suka dicabut. Carilah Tuhan, berserulah. Ini dalam konteks tadi haus, makan, dengar. Lalu, apa artinya mencari Tuhan berseru? Formalitas? Bukan, pertobatan di ayat 7. Orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali, bahasa Ibrani. Kembali itu tobat. Jadi baiklah ia bertobat kepada, berbalik kembali. Dan apa jaminannya? Sebesar apapun dosa kita, ia akan mengasihani. Ia akan memberi pengampunan dengan limpah. Inilah artinya yang firman Tuhan gak bisa gagal. Kalau kita merespon secara positif, yang terjadi akan luar biasa. Nah, sekarang kita harus hati-hati baca Alkitab.
ayat 6 dan 7 dijabarkan di ayat 8 dan 9. Mana mungkin sih dosa saya sebesar ini Tuhan masih mau ampuni? Mana mungkin sih saya sejahat ini ada harapan bisa kembali? Inilah janji Tuhan. Ayat 8 dan 9, silakan baca. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini juga suka dicabut sembarangan, berdiri sendiri. Tetapi ayat ini adalah jaminan dari janji Tuhan. Kalau kamu cari Tuhan, kalau kamu berseru, Dia akan mengerjakan pertobatan. Masa sih? Mungkin sih. Cara berpikir kamu beda dari saya, kata Tuhan. Lalu, bagaimana mungkin hidup saya bisa berubah di dalam Tuhan? Ada ilustrasinya, silahkan. Ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ingat ayat 11 adalah ayat hafalan kita. Ya. Tapi dibaca dari ayat 1 jadi punya narasi pekerjaan Tuhan yang begitu hebat. Dan imagery atau gambaran yang diberi di ayat 10 gambaran kehidupan. Hujan turun, tumbuhan jadi hidup, jadi menghasilkan. Orang jahat, orang fasik itu seperti mati secara rohani, tetapi kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang bagaikan air yang menghidupkan. Ini contoh baca Alkitab. Ini baca Alkitab atau belajar Alkitab? Tergantung. Dan apakah saya perlu memperhatikan? Apakah saya perlu ambil waktu? Harus. Apa saya perlu? Ya, jadi ini adalah contoh. Dan silahkan kita bergerak kepada yang berikutnya, Yola. Baik, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Wah, luar biasa. Kita udah langsung dikasih case study ya, bagaimana kita mempelajari Alkitab seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pendeta, bahkan membaca ya, itu sebenarnya membaca tapi dengan lebih detail dan lebih dalam melihat kepada konteksnya. Terima kasih banyak pendeta. Rasanya waktu itu selalu kurang kalau misalnya belajar Alkitabnya sama pendeta Muskita nih. Pendeta boleh berikan kesimpulan singkat atas pelajaran kita sepanjang pekan ini. Terima kasih. Jadi satu, membaca Alkitab ada level-levelnya. Semua ada berkat, tetapi yakinlah semakin serius dan semakin menggunakan disiplin dalam membaca akan lebih besar berkatnya. Yang kedua, level keperluan rohani seseorang itu beda. Ada yang sekedar baca penunggu pagi sudah cukup untuk energi rohaninya, hormati mereka. Tapi bagi yang kurang, ada buku-buku yang bisa dibaca penuntun atau mendengar cara orang berkhotbah, dan Bible study, ya itu adalah. Tapi yang penting, yang mematikan kerohanian adalah ketika agama tidak lebih dari liturgi dan formalitas. Kita kira dengan melakukan hal-hal ini saya diberkati, justru kita kehilangan berkat. Dan ketika kita berminat kepada sesuatu, maka yang namanya waktu dan tempat pasti ikut. Maka sekarang tugas kita semua, ingat gereja Advent dimulai dengan The Advent Message, pekabaran Advent. Dan akibat positif dari pekabaran adalah The Advent Movement, pergerakan Advent, kita jadi bergerak.
Ujungnya sampai kita bangun gereja dan organisasi gereja ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Kalau semangat dan urutan kronologis, message, movement, and organization tetap diikuti, betapa berlipat gandanya berkat dari gereja yang sudah diberkati Tuhan ini. Tetapi seringkali sekarang kita jadi sibuk melayani organisasi sampai kehilangan message dan tidak ada yang bergerak. Dan membaca Alkitab dalam konteks akan menolong kita mempertajam pesan apa sebetulnya yang hendak disampaikan. Dan terakhir, sayangnya kita tidak singgung ini sama sekali. Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi setiap ayat yang kita baca, fokus pertanyaan terbesar adalah apa yang Tuhan sedang lakukan melalui cerita yang sedang saya baca, dan apa kabar baik, inspirasi yang saya dapat tentang Tuhan dari membaca cerita tentang Tuhan. Karena seringkali orang baca Alkitab, fokusnya Ibrahimnya, Yakubnya, Yusufnya, Danielnya. Mereka manusia. Yang kita tahu apa yang Tuhan lakukan kepada Ibrahim dengan segala kelemahannya, Yakub dengan segala kelemahannya, Daniel dengan segala perjuangannya, dan apa yang Tuhan lakukan. Ketika itu fokusnya, maka Alkitab menjadi firman Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pendeta, boleh tutup dengan doa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran sekolah sahabat yang telah dipikirkan, dipersiapkan, dibangun dengan matang oleh pimpinan yang berdedikasi demi kemajuan rohani umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk Alkitab. Dan kiranya segala perangkat perlengkapan ini akan menjadi berkat rohani bagi kami, memperkaya kerohanian kami, mendekatkan kami kepadamu, menolong kami melihat hal-hal ajaib tentang Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.